Saya Rosbian Kalasifa dari 12 Multimedia 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Salah satu upayanya adalah dengan pembentukan lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah dalam tim Kemdikbud 2017 halaman 35, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara itu, Simanjuntak dalam tim Kemdikbud 2017 halaman 35 mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum secara memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Mari kita membahas ke unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang ketiga, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Mengetahui apa itu perlindungan hukum, sekarang kita akan membahas tentang penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 37, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kita harus mengetahui apa saja faktor perlindungan dan penegakan hukum itu. Yang pertama adalah hukumnya. Peraturan atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, harus sesuai dengan ketentuan konstitusi negara. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan perannya masing-masing. Yang ketiga, masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.